Hai, kembali bersama Danis di sini. Gimana kabar kalian di rumah? Kayaknya gue udah capek nanya, udah berapa hari kalian di rumah? Pasti ada yang mungkin dari kalian masih banyak, mungkin masih betah di rumah. Nggak apa-apa, bagus. Karena di luar sana udah banyak yang keluar. Termasuk gue keluar ke toko juga. Jadi, di depan kalian ada sebuah helm. Helm yang nggak kita jual. Helm yang nggak kita jual, tapi ini setiap hari yang nanya ke gue banyak banget. Bang, jual KYT Course nggak? Di toko ada KYT Course nggak? Wah, banyak banget nih. Di sini gue mau mereview. Ini karena gue menggunakan helm ini udah terakhir yang unboxing KYT itu tuh. Nah, dari situ pokoknya gue pakai tuh helm. Jadi gue udah menggunakan helm ini lumayan lama. Udah gue pakai berapa kali ya? Lumayan sering, tapi nggak sering-sering amat. Jadi gimana tuh? Pokoknya gue bisa menyimpulkan lah, bisa memberikan gambaran rasanya helm ini gimana, seperti apa rasanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, gue langsung membahas sebuah helm viral, yang sempat viral di 2020 ini. Cuman gue mau mengingatkan sekali lagi bahwa RC Motogaris tidak menjual KYT Course. Sekali lagi ya, kita nggak jual helm ini. Jadi jangan nanya, jangan nanya lagi nanti, Bang, jual nggak? Kadang di komen masih suka ada yang nanya, ada yang jual helm ini nggak, atau di WhatsApp masih suka ada yang nanya, terus kasih unjuk videonya. Tapi kan di video di unboxing waktu itu. Nah, makanya didengar baik-baik bahwa kita nggak jual helm ini. Waktu itu kita beli hanya untuk unboxing aja. Oke. Jadi gue akan mereview sebuah helm ini sebaik mungkin. Gue akan berusaha sebaik mungkin mereview helm ini. Ini gue angkat helmnya ya, sambil gue pegang. Jadi helm ini sudah menggunakan Sena 20S intercomnya. Gue pakai Sena intercomnya. Gue pertama bahas dari visornya. Visor ini lumayan gelap. Gue berapa hari yang lalu gue hujan-hujanan pakai helm ini, dan malam-malam itu lumayan PR sih di jalan. Kalau dibuka ya kena muka. Kalau ditutup udah ngebun, terus gelap banget. Akhirnya waktu itu gue sempet kayak akhirnya gue buka segini sih nih. Kalau kalian mungkin nggak ada jarak, ini tadi ada segini dikit lah waktu itu. Pokoknya gue buka segini, itu ada udara lumayan masuk lah gitu, tapi tetap gelap. Jadi gue serba salah. Waktu itu gelap banget sih. Tapi untuk visionnya enak banget. Helm ini visionnya enak. Terus kalau buat siang-siang mah enak banget ya. Lalu juga vision atas bawah, kiri kanannya tuh menurut gue lega banget. Ya ini mirip banget sih sama NX Race ya. Karena bukan visor sama ya. Anti fognya sama, by the way, untuk informasi, anti embunnya sama. Cuman visornya beda. Cuman banyak di luar sana waktu awal Course rilis, banyak mungkin orang yang udah nggak sabar ganti dark visornya. Akhirnya banyak lah orang yang pakai visor NX Race waktu itu. Gua ngeliat yang bikin gua tahu dari mana. Karena kalau Course itu dia bukan visornya di tengah sini. Sedangkan kalau NX Race itu di sini, bukan visornya. Jadi waktu itu gua ngeliat ada orang foto, gue pikir, wih cepet banget udah rilis dark visornya. Ternyata itu dipaksain pakai visor NX Race gitu. Terus kalau pakai visor NX Race tuh di sininya, ini nggak ada ininya nih, nggak ada apanya tuh, lekukannya. Jadi kalau visornya ditutup, ininya masih belang, kayak nggak nutupin gitu. Lalu helm ini udah disediakan juga tear off post, harusnya sama, tear off-nya sama NX Race harusnya ya. Gue belum, kalau itu gue masih kurang tahu. Lanjut lagi ke bagian airflow. Airflow ini tuh ada 3. Dia ada di sini, ada di sini juga, sama ada di atas sini. Tinggal di slide, dorong-dorong aja. Airflow-nya, gue menggunakan motor Honda PCX Matic gue makainya ya. Jadi menurut gue airflow mulut ini kurang berasa airflow-nya. Ngerasa agak dikit ke semriwing gitu, cuman kurang menurut gua untuk bagian mount fan. Makanya kenapa gua copot chin curtain-nya, karena kalau lu pakai chin curtain lumayan menghambat banget sih anginnya. Gua nggak suka kalau hari-harian pakai chin curtain, jadi hampir semua helm masih gua copot ininya. Lalu untuk ventilasi di sininya, di dahi itu lumayan berasa. Tapi lu harus begini dikit. Jadi lu kalau PCX kan emang tegak ya. Jadi bakal begini. Mungkin lu, kalau gue sih agak gue giniin dikit. Jadi kalau gue mau angin mau masuk, ya gue begini dikit lah gitu. Gue giniin, itu baru masuk. Lalu untuk airflow yang ini yang paling berasa di Course. Airflow sini paling berasa.
karena nggak diginiin pun lumayan masuk anginnya. Pas diginiin itu lebih masuk lagi. Mungkin kalau buat kalian pengguna motor sport ya, motor-motor nunduk, itu berasa sih airflow-nya pakai helm ini. Mungkin dari kalian ada yang sudah menggunakan ini terus pakai motor sport, mungkin bisa tulis di komen bener nggak apa yang gue bilang tentang airflow-nya, karena ya gue belum ngerasa naik motor sport, naiknya masih motor matic aja gitu kan. Oke, itu untuk dari segi airflow. Lanjut lagi ke segi busa. Busanya ini menurut gue nih nyaman banget busanya untuk di range harga helm 1 jutaan ya. Ini helm nyaman, busanya empuk, tapi dia nggak ada tempat intercom, nggak ada slot untuk naruh speaker intercom. Jadi ini hitungannya gue maksain naruh. Dan lumayan ngeganggu, lumayan nempel, dan gue harus pakai balak lava. Kalau gue nggak pakai balak lava, kuping gue akan nempel ke speaker dan itu sakit banget asli. Pakai berapa menit pun, baru sebentar pun akan sakit karena nempel banget. Jadi mungkin kalau kalian agak bisa ngelihat itu speaker, gue selipin dikit di belakang busa, kelihatan nggak sih? Nih, sengaja taruh situ karena gue sempat naruh benar-benar di pas, nggak naruh, maksudnya gue naruh kan ada tuh kayak ada jarak sedikit lah, bolongan dikit kayak tempat space tersedia, itu gue taruh di situ, justru malah sakit banget. Jadi mungkin kalau kalian ada yang pakai helm ini memang naruh intercom, saran gue mungkin agak diselipin sedikit di belakang busanya, jadi biar ketahan sama busanya, walaupun tetap sakit, lumayan keganggu, tapi lebih enak lah dibanding kalau lu taruh itunya doang gitu kan. Lalu dia buka busanya gampang banget. Untuk busa crown pad sama cheek padnya ini gampang karena gue udah nyoba bongkar total. Ini gampang banget ngebongkarnya. Terus untuk fitment, gue di sini pakai size L. Sebenarnya gue pakai size M. Kepala gue lingkaran 57 cm. Ini size L-nya itu 59-60. Cuman setelah gue coba size M, gue lumayan sakit di bagian sini. Kayak ada yang neken di sini. Terus kebetulan juga waktu itu helm ini di unboxing size L kan. Dan gue sempat emang pernah nyoba juga punya teman gue size M. Jadi makanya gue pede kenapa ngambil size L. Karena emang M-nya di kepala gue nggak cocok. Dan lagi pula tujuan kenapa gue berani ngambil L juga, gue beli helm ini sebenarnya lebih untuk buat pajangan di rumah. Ini helm jarang gue pakai, emang nggak terlalu sering gue pakai. Ini gue pakai karena memang mau review aja, makanya gue pakai ke toko. Waktu itu gue sengaja beli karena emang awal gue ngeliat helm ini, gue seneng banget sama modelnya, gue seneng sama shape-nya, gue seneng sama motifnya, makanya gue beli. Lalu mungkin untuk KYT, mungkin nanti akan ada orang KYT yang nonton, paling gue cuma bisa agak komen untuk masalah detail. Kalau kalian lihat, gue dari awal dapat nih helm, ini udah ada bukan minus ya kayak ada cacat pabrik. Nih kayak ada warna coklat, kelihatan nggak? Ada warna coklat, lalu di bagian sini, nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi ini kayak ada bekas lem keras gitu, tapi nggak bisa dihilangin. Menurut gua, ini helm kan peminatnya banyak banget nih, kayak detail kayak gitu menurut gua harus diperhatiin sih, karena ini helm gimana pun juga udah go internasional ya, udah dilihat sama orang lah, udah banyak orang luar juga beberapa yang pakai. Sayang aja nih detail-detail kayak gini nih, karena ini cacat dari bawaan. Gue jujur baru sadar setelah berapa hari gue punya. Jadi pas gue lagi moles, tiba-tiba gue ngeliat kok helm gue ada cacat kayak coklat gitu kan. Gue coba gosok nggak hilang ternyata. Jadi mungkin detail-detail finishingnya lah ya, kayak QC-nya, quality check-nya itu bisa ditingkatkan lagi. Mungkin kalau ada yang nonton nanti orang KYT bisa tolong disampaikan. Pokoknya overall helm ini untuk di harga 1 jutaan oke, menurut gua jujur gua udah lama banget nggak beli helm dengan budget segitu gitu kan, karena terakhir dulu gua beli helm budget segitu KYT Vendetta. Awal-awal gua main helm Vendetta 2, kalau kalian mungkin masih ada yang pakai sekarang, itu gua awal gua buat main helm di 2000 berapa tuh Vendetta? 17 apa? Enggak dong, 16an. Pokoknya gue beli di PRJ gitu, zaman dulu. Gue beli itu awal banget gue main helm Vendetta. Tapi Vendetta itu gue inget banget,
itu bagus, quality checknya ya, maksudnya oke gitu kan. Cuma emang fittingnya enakan helm ini dibanding Vendetta, jauh. Helm ini lebih enak, dia juga menurut gue lebih ringan. Di sini sih tertulisnya 1450 ya beratnya ya. Gue sejujurnya malah belum pernah nyoba nimbang helm ini berapa berat realnya. Terus apalagi ya? Kalau buat kalian pakai intercom, ini bisa dijepit intercomnya. Karena kan ada beberapa helm yang ditempel sama dijepit. Nah, helm ini dijepit. Lalu juga untuk jalur kabelnya tuh gampang banget ya, jalur kabelnya. Terus kalau kalian mungkin ada yang kenapa gue pakai mic begini, pakai mic ini, karena mic full face gue cuma ada satu dan itu kepake di show gue. Jadi gue lebih memilih mengorbankan, ya udahlah, kan KYT jarang gue pakai juga. Jadinya gue pakai aja yang mic boom ini aja gue pakai. Itu sih. Udah sih, pokoknya helm ini tuh overall menurut gue ya, kalian mungkin dengan punya budget 1 jutaan, walaupun sekarang yang gue tahu ya, gue melihat banyak sekarang seller-seller yang menjual helm ini udah lebih tinggi dibanding harga awal rilis. Parah sih, mungkin karena helm ini sekarang emang banyak peminatnya, lalu juga model keren, terus udah double D-ring, udah visor flat, model udah race look, pasti banyak banget orang yang minat. Makanya mungkin harganya dinaikkan. Karena setahu gue harga resminya tuh untuk motif ini ya, awal itu 1,1 helm ini. Dan untuk yang Pulse 900.000, gue inget banget. Sekarang kalau gue ngeliat harga pasaran tuh udah lumayan loh, udah lumayan tinggi gitu kan. Ya tapi walaupun tetap peminatnya banyak ya, karena ya gimana pun juga ini helm bagus, worth it lah gitu untuk 1 jutaan. Karena gue juga nggak nyangka cuy, awal gue nyobain helm ini ternyata airflow-nya tuh berasa gitu kan. Karena gue pikir tadinya kebanyakan helm-helm kayak helm lokal-lokal seperti ini ya, yang gue tahu ya, karena gue udah banyak lumayan nyobain. Ada NHK dulu, gue NHK juga pernah punya juga, KYT gue udah hampir nyoba-nyobain lah, banyak lah gitu. Yang dulu gue rasain itu ya airflow-nya nggak berasa gitu kan. Makanya setelah mereka ada ngeluarin ngerilis helm ini tuh berasa airflow-nya. Gue kaget banget, kayak wow, ini helm 1 jutaan yang worth it gitu kan. Itu paling segitu aja sih, kayaknya udah hampir semuanya gue bahas ya. Tadi kita ulang lagi dari segi visor, dari segi airflow 1, 2 ada ini, lalu dari segi busa, terus untuk slot intercom. Oh iya, helm ada satu tambahan, helm ini lumayan berisik guys di jalan. Jadi mungkin kecepatan 60-70an itu udah lumayan masuk sih berisiknya, walaupun pakai intercom aja tuh kedengeran gua ada bunyi angin masuk. Cuman ya udahlah, maksudnya dengan harga segitu pun menurut gua tetap oke helm ini. Ya mungkin segitu saja unboxing. Gua kebiasaan unboxing review kayak titik course ini. Jadi sekali lagi buat gue ingatkan kepada kalian bahwa RC tidak menjual helm ini. Sekali lagi ya, kita nggak jual helm ini. Waktu itu kita beli hanya untuk unboxing, dan sekarang gue ada helm ini di sini. Itu punya gue pribadi, dan gue hanya untuk mereview. Bahwa buat kalian, mungkin kalian ada rencana nih kan. Video ini dibuat saat 2 hari sebelum Lebaran ya. Jadi gue rencana, maksudnya gue bikin video ini mungkin nanti kalian ada rezeki, ada THR, mungkin kalian mau beli helm mungkin dengan budget 1 jutaan ya. Mungkin kalian ada nyari titik course, kalian nyari reviewnya. Gue sini udah mencoba review penggunaan pribadi gue. Mungkin kalau penonton ada yang udah make juga, bisa berbagi saran juga, rasanya gimana juga tentang helm ini. Mungkin ada yang kurang dari gue juga gitu kan, ada yang salah juga dari gue, mungkin bisa coba ditambahkan di komen. Ya sudah, segitu saja review KYT titik course Dalla Porta. Anjing, gue lengkap banget ngomongnya. Oke, sekian untuk video mini review ini. Soalnya biasanya kalau review tuh gede, terus banyak lah itunya, ada meja gitu. Ini bikin reviewnya dadakan, tiba-tiba gue kepengen banget aja untuk sharing tentang helm ini. Oke, sekian saja video kali ini. Kami segenap kru RC Moto Garage Jakarta, Bandung, dan Gading Serpong mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu lagi
ketika toko sudah buka, semoga kita akan cepat segera buka dan kalian bisa belanja kembali ke sini. Oke? See you in the next video. Bye bye. Oke, Bang Kat.